Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazilia Umami dengan NIM 2051010400001. Saya akan menjelaskan mengenai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Materi yang akan saya bahas pada presentasi kali ini adalah 1. Pengertian KTSP, 2. Sejarah perkembangan KTSP, 3. Visi misi KTSP, 4. SKL KTSP, 5. Struktur KTSP, 6. Sistem evaluasi pembelajaran KTSP, dan 7. Perbedaan KBK dan KTSP. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan materi mengenai pengertian KTSP. KTSP dalam Standar Nasional Pendidikan atau SNP pasal 1 ayat 15 dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidik dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP. Tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memberikan atau memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Jadi KTSP merupakan salah satu wujud reformasi pendidikan satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi, tuntunan, dan kebutuhan masing-masing. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan KTSP. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan daerah dan wilayah setempat. KTSP lahir dari semangat dari daerah-daerah bahwasannya pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dan oleh sebab itu dilihat dari pola atau model kurikulum, pengembangan KTSP merupakan salah satu model kurikulum bersifat desentralisasi. Jadi KTSP mempunyai karakteristik yang sama dengan KBK, yaitu guru bebas untuk melakukan perubahan, revisi, dan penambahan dari standar yang sudah dibuat pemerintah, mulai dari tujuan, visi misi, struktur, dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, sampai pengembangan silabus. Yang ketiga, visi misi KTSP. Visi merupakan keinginan dan pernyataan moral yang menjadi dasar atau rujukan dalam menentukan arah dan kebijakan pimpinan dalam membawa gerak langkah organisasi menuju masa depan yang lebih baik, sehingga eksistensi dan atau keberadaan organisasi dapat diakui oleh masyarakat. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi dirancang untuk memberikan tuntunan yang teguh dalam pengambilan keputusan manajemen. Yang keempat, SKL KTSP. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016, Standar Kompetensi Lulusan atau SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan. SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Tujuan SKL berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 26 Ayat 1 menyatakan standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan,
kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kelima, struktur KTSP. Struktur KTSP merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Muatan lokal dalam kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam SI atau standar isi meliputi 5 kelompok mata pelajaran sebagai berikut. 1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. 2. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, kelompok mata pelajaran estetika. Yang kelima, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang keenam, sistem evaluasi pembelajaran KTSP. Evaluasi atau penilaian adalah proses sistematis meliputi pengumpulan informasi atau angka atau deskripsi verbal, analisis dan interpretasi untuk mengambil keputusan. Sedangkan penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Jenis-jenis penilaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Jenis penilaian. 1. Ulangan harian. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur proses akhir pencapaian kompetensi peserta didik serta menyelesaikan satu kompetensi dasar sebagai tes formatif. Yang kedua, ulangan tengah semester atau UTS. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian standar kompetensi atau SK peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, ulangan akhir semester atau UAS adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian standar kompetensi atau SK di akhir semester ganjil. Untuk program produktif hanya SK yang belum dinilai pada ujian tengah semester ganjil. Yang keempat, ujian kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik untuk mengukur pencapaian standar kompetensi di akhir semester genap. Yang kelima, ujian sekolah. Ujian sekolah adalah kegiatan penilaian pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar peserta didik dan merupakan salah satu syarat kelulusan dari satuan pendidikan. Yang keenam, ujian nasional adalah kegiatan penilaian pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar peserta didik. Yang ketujuh, perbedaan KBK dan KTSP, yaitu 1. Dalam KBK, guru lebih aktif menjelaskan materi dan siswa hanya menanyakan apa yang belum dimengertinya. Sedangkan KTSP, guru cenderung menunggu pendapat siswa sehingga siswa yang lebih aktif. Yang kedua, KBK lebih mengutamakan diskusi kelompok, sedangkan KTSP lebih mengutamakan kelompok kerja sehingga diperoleh kemampuan individu. Yang ketiga, KBK membahas 2 sub materi setiap pertemuan agar tidak memakan waktu lebih banyak, sedangkan KTSP membahas 1 sub materi setiap pertemuan agar lebih efektif dalam pembelajaran. Yang keempat, jumlah pelajaran KBK lebih banyak daripada KTSP. Yang kelima, KBK alokasi waktu pada setiap pertemuan lebih banyak agar materi yang diajarkan lebih banyak, sedangkan KTSP alokasi waktu pada setiap pertemuan lebih sedikit agar materi yang diajarkan mampu dicerna dengan baik. Sekian presentasi saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.